89,8 Mega Suara New Spirit masih di program Talkshow spesial bersama dengan PT Petrokimia Gresik ya. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung. Dan wow, ternyata pas buka WhatsApp banyak sekali yang bertanya nih Kang sore hari ini. Tapi kita tahan dulu ya. Iya, iya. Kita ke obrolan dulu. Tadi sebelum jeda komersial break dia udah ngasih bocoran. Kita bakal nyari tahu bagaimana sih cara membedakan pupuk asli dan juga pupuk palsu ya. Pertanyaannya, mengapa pupuk palsu bisa berhasil dan lolos beredar di pasaran? Iya, memang seperti yang kita tahu di lapangan itu banyak banyak sekali pupuk-pupuk yang palsu dan sebenarnya cara untuk mengetahuinya itu gampang, Kang. Mm-mm. Kita tinggal mengecek saja di website ada di https garis miring pestisida.id garis miring pupuk underscore app garis miring pendaftaran underscore anorganik.php. Jadi kita bisa lihat di website tersebut apakah pupuk yang kita gunakan itu terdaftar apa enggak nih gitu. Mhm. Soalnya memang secara sekilas itu agak susah dibedakan Mas antara yang asli dengan yang palsu. Mhm. Dan memang celah-celah tersebut itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan itu sehingga dia bisa lolos. Mhm. Dan selanjutnya juga mereka sebenarnya bisa dilaporkan ke Oh, KP3. oke. Sebenarnya bisa dilaporkan ke KP3 itu. Mhm. Jadi kita juga harus sama-sama mengawasi peredaran pupuk yang palsu ya, Kang Iya, ya. betul, betul, betul. Mhm. Terkhusus memang bagi orang-orang yang tahu tentang teknologi kan kita Mhm. tinggal nge-search aja nih Mhm. di Google apakah pupuk tersebut itu terdaftar apa tidak di web tadi yang sudah saya sebutkan itu. Oke, di Mm-mm. https://pestisida.id ya /pupuk. Nah, itu juga bisa dimaksimalkan ya Meni Mega Suara. Oke. Kemudian kalau misalkan itu kan secara teknologi, secara webnya. Nah, untuk para petani mungkin yang pengen cara lebih gampang nih, Kang. Itu kan nggak sempat atau buka-buka WA, buka-buka website gitu kan. Untuk petani cara gampangnya biar dapat langsung membedakan antara pupuk asli dan juga pupuk palsu. Kan ini memang sering di lapangan kan petani ini. Iya, memang kalau secara gampangnya itu kita tinggal lihat langsung di kemasan atau Mhm. di karungnya. Jadi di sana itu kan terdapat nomor izin edar Oke. dan nama produsen. Kalau nama produsen saya yakin para petani tidak asing lagi dengan yang namanya Petrokimia Gresik lah. Mhm. Yang biasanya petani itu tahu pupuknya itu logonya gambar kebo. Nah, Iya. itu Betul. sudah melekat di hati petani itu. Betul. Dan selanjutnya formulanya biasanya. Memang kalau pupuk yang aspal ini mereka formulanya itu kadang-kadang tidak dicantumkan bahkan tidak ada kandungan unsur hara makro. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Tanam. dalam jumlah banyak gitu. Mhm. Contohnya NPK. Mereka itu hanya mencantumkan biasanya Mg, Mhm. CaO dan bahan-bahan lain lah yang dibutuhkan oleh tanaman itu Mhm. tidak makanan pokok lah bisa dikatakan Oke, oke. seperti itu. Itu Mhm. adalah pembenah tanah biasanya. Mhm. Karena kalau hal yang seperti itu biasanya adanya di Kaptan, Kapur Pertanian Oke. itu. Terus kalau untuk pupuk yang palsu itu biasanya dia itu mudah larut di dalam air. Oh. Warnanya itu dia agak kusam Mhm. dan baunya itu agak lebih menyengat. Oke. Itu biasanya agak lebih menyengat kalau pupuk-pupuk yang palsu. Yang Mhm. jelas biasanya kalau petani melihatnya di warna nih. Kalau Bening gitu ya. warnanya agak agak pudar bisa ditanda tanya nih apakah Oke. asli atau palsu gitu. Mhm. Nah, itu kan kalau misalkan mendeteksi yang palsu gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita balik. Bagaimana kalau petani ragu sama kualitas pupuk dari PT Petrokimia Gresik nih? Kalau petani saya yakin sudah tidak ragu kalau memang itu produksi dari PT Petrokimia Gresik karena petani itu justru malah kadang-kadang mereka pakai uji coba sendiri Kang. Hmm. Mereka itu biasanya mencicipi pupuknya. Jadi dicicip mereka. Kalau
katanya kalau rasanya itu agak agak asin, agak kayak minum Sprite itu asli. Tapi kalau tidak ada rasanya, itu bisa dikatakan itu oh ini palsu ini Palsu. gitu. Oh, ada asam-asamnya gitu. Betul, ada asam-asamnya kayak kita serasa minum soda gitu. Oke, oke. Itu. Oke, wah ada ternyata bisa dicicipi sedikit aja Tapi jangan ya ditelan ya. jangan ditelan Jangan apalagi ditelan. di sini dijamuin ke tamu nggak boleh rasa-rasa. Jangan. Oke, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya nih terkait bagaimana cara pemupukan yang berimbang nih, kita bergeser dulu ke pertanyaan mungkin boleh ya sekalian Boleh, juga boleh, nyapa-nyapa boleh. para pendengar yang sudah pada gabung nih. Wow, selamat sore untuk yang sudah bertanya di WhatsApp ramai sekali. Coba Rio pilih dulu beberapa pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari Bapak Dadi Kusmiadi, Desa Salarema. Ini masih dari Kuningan, gitu ya. Ada terobosan produk apa lagi dari petrokimia yang terbaru dan untuk apa katanya? Oke. Kalau terobosan yang terbaru itu yang pertama kemarin baru kita launching adalah NPK Ponska cair. Ponska cair. Jadi sekarang Ponska itu tidak hanya dalam bentuk butiran atau granul. Sekarang petrokimia juga meluncurkan Ponska cair. Jadi itu memang peruntukannya untuk disemprot ke tanaman. Jadi kemarin kebetulan pas ulang tahun petrokimia yang ke-51 tahun itu di launching. Kemudian yang kedua itu ada Petromat. Petromak. Iya, Petromat. Jadi itu adalah kalau sekarang kan para generasi muda nih yang melek teknologi, mereka kan biasanya kan belinya online nih. Betul. Sekarang pupuk juga bisa dibeli online, Mas. Seriusan. Seriusan. Wih. Tinggal kita duduk manis di rumah nih, kita lihat di aplikasi Petromat itu, kita pesennya pupuk apa, nanti tinggal kita tunggu, insya Allah sampai ke rumah. Wah, lebih memudahkan lagi ya dan Iya. yang pasti dijamin asli dong Asli, ya kan ya? dijamin asli, keasliannya itu terjamin, Mas. Oke, oke. Berikutnya nih pertanyaannya, apakah harga pupuk di tiap kota berbeda atau sama nih di Indonesia katanya? Oke, pupuk kan ada ada dua nih, ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Kalau pupuk subsidi itu bisa saya katakan harganya itu sama semua di seluruh Indonesia. Itu pupuk subsidi. Kalau pupuk non subsidi itu agak sedikit ada perbedaan karena kan terkait dengan ongkos transportasi. Baik. Karena wilayah di Jawa mungkin dengan wilayah di Papua kan beda nih. Lebih jauh di Papua biasanya harganya agak selisih sedikit lah, nggak banyak. Tapi kalau untuk pupuk subsidi itu semuanya sama. Sama. Oke, nah satu lagi nih sebelum ke pertanyaan berikutnya ya, ini pertanyaan dari pendengar kembali nih Kang. Dari Nia Ciamis, bagi petani hidroponik, apakah ada pupuk khusus yang dikeluarkan Petrokimia Gresik? Katanya. Ini sampai 2 kali bertanya tapi dengan beda pertanyaan nanti kita kupas kembali di sesi berikutnya ya. Kayaknya biar Antusias kelihatan sekali nih, ya. Oke, silakan. Kang. Oke, kalau untuk saat ini Petrokimia Gresik belum Oke. meluncurkan pupuk yang khusus untuk hidroponik. Ya, belum karena yang saya tahu memang belum ada, Mas. Belum meluncurkan. Mungkin ini sebagai catatan kita. Kayaknya banyak nih yang membutuhkan untuk budidaya hidroponik. Betul. Nah, sekarang kan mungkin anak-anak muda yang punten nih agak biasanya kan males berkotor-kotoran di sawah, itu bisa dengan hidroponik. Nah, itu mungkin jadi catatan kami. Mungkin bagi ke depan bisa meluncurkan pupuk khusus untuk hidroponik. Oke, nah berikutnya ada yang bertanya, penggunaan pupuk berlebihan apakah berpengaruh terhadap hasil pertanian? Nanti kita jawab aja sekalian ya dengan materi kita berikutnya terkait pemupukan yang berimbang. Tapi jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di program Talkshow spesial bersama dengan PT Petrokimia Gresik. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit.
Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya. Semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Radio